seringkali kita itu tidak sadar atau tidak mau sadar untuk secara sadar membuat diri kita sadar. Nah, maksudnya gimana? Seringkali kita itu tidak conscious atau tidak mau secara conscious gitu, tidak mau conscious gitu untuk secara sadar atau secara dengan dengan consciousness, kita bertindak dengan consciousness kan, bukan bertindak menurut ego kita, tapi dengan conscious kita untuk membuat diri kita tuh sadar gitu, memiliki self awareness. Maka dari itu kita harus bisa nih memiliki self awareness supaya kita bisa mengatur katup emosi tadi. Karena tadi kan analoginya apa? Kondisi mental atau jiwa itu adalah kondisi air kan. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa mengatur katup gas ini, artinya kita tidak bisa mengontrol emosi kita gitu. Akibatnya ya, kalau misalkan kita tidak bisa mengontrol emosi, pasti ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Orang-orang pasti memiliki pengalaman di masa lalu yang begitu membekas, seperti pengalaman yang traumatis atau pengalaman yang menyakitkan. Dan dari pengalaman traumatis tersebut pasti muncul emosi negatif kan. Nah, emosi negatif inilah yang ibaratnya itu gas LPG yang mengalir ke tubuh. Jadi volume gas ini itu ibaratnya itu adalah emosi negatif gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa mengatur katup dari gas ini, ya emosi negatif itu akan terus ada di pikiran kita. Emosi negatif itu akan terus mengalir sampai dia memenuhi pikiran kita. Dan akhirnya kita menjadi overwhelmed gitu dalam pikiran ini kan. Lalu bagaimana caranya kita mengatasi hal ini? Kita harus segera menyelesaikan tanggungan atau beban emosi yang berasal dari masa lalu itu dong. Biasanya orang akan pergi ke hipnoterapis atau mereka akan mencari orang yang bisa menjadi terapis mereka. Nah, ini semua tidak salah. Tapi kalau misalkan kita sudah menjadi seorang serious seeker, kita sudah memiliki consciousness yang tinggi, dan kita sering melakukan self-inquiry, kita bisa melakukan meditasi, pasti kita akan bisa mengatasi emosi tersebut. Pasti kita akan bisa mengontrol katup gas tersebut. Lalu, kalau misalkan kita udah memutus hubungan dengan past dan future, dan berada di here and now, tidak ada lagi supply gas dari masa past and future tersebut. Kan tadi kita udah ceritakan supply gasnya ada 3, ada dari past, ada future, ada masa kini. Nah, kalau misalkan kita sudah berdamai dengan masa lalu kita, dan kita sudah tidak takut lagi dengan apa yang akan terjadi di masa depan, dan kita berada di spaciousness, berada di here and now, pasti kita tidak akan lagi merasakan emosi-emosi negatif tersebut. Nah, kenapa? Kita harus ingat kalau misalkan emosi itu sifatnya tidak stagnan atau dia tidak pernah diam. Kalau misalkan emosi satu hilang, pasti emosi yang lain muncul. Timbul tenggelamnya emosi itu sangat cepat atau bisa juga lambat. Emosi itu merupakan sebuah bentuk komunikasi positif yang disampaikan oleh pikiran bawah sadar kita. Seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan lalu, emosi itu kan membawa pesan bijak kan? Pesan bijak ini berisi kebutuhan jiwa kita. Jadi emosi ini merupakan kayak suatu messenger gitu. Dia messenger dari jiwa kita. Kalau misalkan jiwa kita memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi, pasti emosi ini akan memberitahu pada kita. Kalau misalkan kita lagi mengalami overwhelming dan strong emotion, itu pasti kita terdorong kan untuk keluar dari keadaan itu. Tapi kalau misalkan kita tahu bahwa the way out is the way in, atau jalan keluar adalah jalan masuk, itu pasti kita bisa dengan mudah mengeluarkan emosi tersebut. Karena kenapa? Karena emosi itu masuk dari stimulus respons kan, yang sudah kita bahas minggu lalu. Dari stimulus respons itulah masuk ke dalam subconscious kita. Nah, bagaimana caranya untuk mengeluarkan emosi tersebut dari subconscious kita? Ya, artinya kita harus menginstall program dari program pikiran tersebut. Kita harus menginstall si subconscious tersebut.
Kalau misalkan kita sudah bersih nih, kita sudah bersih dari emosi tersebut, kita sudah tahu nih gimana pintu masuk dan keluarnya, kita akan bisa dengan mudah mengidentifikasi di mana ruang atau space awareness. Kalau misalkan kita sudah bisa mengidentifikasi di mana ruang atau space awareness, kita akan lebih mudah menemukan the isness place. Jadi the isness place itu adalah benteng yang menjaga kita supaya kita tetap awareness gitu loh. Pada saat kita dicengkram oleh proyeksi-proyeksi yang melahirkan emosi, rasa, pikiran yang mengontrol kita atau membuat kita overwhelmed. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalkan awareness ini adalah sebuah ruang dan ada pintu. Kalau misalkan ruangan itu dipenuhi oleh emosi, pikiran, ya pasti kita tidak bisa memiliki ruang yang bersih dong, ya kan? Kita tidak bisa memiliki ruang yang luas. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah tahu the way in is the way out, dan kita sudah bisa dengan mudah menginstal emosi-emosi negatif tersebut dan mengeluarkannya dari ruangan awareness kita, pasti kita bisa memiliki ruangan awareness yang luas kan, yang bersih. Nah, ketika kita sudah memiliki ruangan awareness yang bersih, kita akan lebih mudah mencari the isness space tersebut. Kalau misalkan kita tinggal di our isness space, artinya kita sudah present living in the now. Tidak akan ada lagi masalah-masalah dari masa lalu dan masa depan yang akan mengganggu-gugat kita. Kalau misalkan kita merasakan emosi yang overwhelming, jangan coba menghentikan emosi tersebut. Karena contohnya aja, kalian pasti nggak bisa kan menghentikan angin puting beliung. Sama juga seperti emosi, kalian tidak akan bisa menghentikannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Biarkanlah dia ada di sana dulu, kita lihat. Jadi kita berjarak dengan dia dulu, lalu kita tingkatkan kemampuan untuk mengobservasi kita. Kita tingkatkan kemampuan observasi kita. Kita letting go of resistance to painful feeling. Jadi, selama beberapa waktu, kita coba diam, lalu kita tinggalkan emosi itu. Kita lihat, lalu kita namai gitu. Apakah ini emosi sedih? Apakah ini emosi stres? Setelah kita lihat, nanti kalau misalkan kita melihat, kita berjarak kan. Setelah kita lihat, kita observasi. Kalau misalkan diobservasi itu artinya kita purify. Kita purify supaya dia tidak memiliki nama lagi. Jadi kalau misalkan dia namanya sedih, kita pasti akan merasakan rasa sedih kan. Kalau misalkan rasa stres, pasti kita akan merasa stres. Setelah kita melihat dia, kita observasi. Kalau misalkan observasi kan artinya normal kan, netral. Kita tidak menamai lagi emosi tersebut. Tidak ada lagi positif negatif. Semuanya netral. Kita purify emosi ini, lalu kita dekatkan ke hati kita. Kita dekatkan ke dalam hati kita sampai dia tidak memiliki nama lagi. Karena kalau misalkan dia tidak memiliki nama, pasti kita juga tidak akan merasakan emosi tersebut kan. Jadi kalau misalkan dia tidak memiliki nama sedih lagi, dan kita sudah mendekatkannya ke hati kita, pasti kita tidak akan merasakan kesedihan lagi. Karena kita tidak sadar bahkan bahwa itu adalah rasa sedih. Nah, jadi kita harus mengundang rasa duka tersebut, rasa sedih tersebut, supaya menjadi teman kita, supaya kita tidak lagi berjarak dengan mereka. Karena kalau misalkan kita berjarak, itu akan membuat kita terpuruk. Itu akan membuat kita merasakan emosi yang kita namai sedih atau stres tersebut. Jadi kita harus mengobservasinya, mempurify emosi tersebut, dan kita mendekatkannya sangat dekat sampai kita tidak sadar bahwa ini adalah emosi yang kita namai itu. Jadi emosi itu tidak punya nama lagi, dia hanya teman kita aja gitu. Jadi kita jangan menolak perasaan, jangan menolak emosi. Kita harus melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan emosi, perasaan, dan pikiran tersebut, supaya emosi tersebut menjadi one with our awareness dan with our existence already. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.